Selepas istirahat cukup lama, kami melanjutkan perjalanan kembali menuju pos 3. Dan untuk trek menuju pos 3 ini lumayan semakin menanjak dan juga beberapa kali kabut mulai turun. Di sini Kana meminta untuk digendong oleh Om Akidin. Well, kita lihat tahan berapa lama. Karena mau sama Akidin. Oke. Kurang lebih berjalan sekitar 45 menit, akhirnya kami sampai di pos 3. Pendakian keberapa, Pak? Seplewu lah. Seplewu. Ya wis beli apa sejian. Hai. Bilang Om Akidin makasih udah selalu nemenin kita. Kita lagi di pos 3 dan seramai ini. Apalagi di atas ya. Karena ini tuh minggu terakhir sebelum Gunung Gede tutup. Karena bawa beli gorengan tuh sama Om Akidin. Istirahat dulu. Ini mirror. Naik gunung itu enak. Nyandu. Selesai melepas penat di pos 3, kami melanjutkan pendakian ke pos 4. Dan trek dari pos 3 menuju pos 4 ini menurutku yang paling susah dan yang paling berat. Karena treknya semakin menanjak dan juga berakar. Belum lagi kontur tanah yang basah akibat turun hujan. Di pertengahan trek antara pos 3 dan juga pos 4, kabut mulai turun dengan tebal. Dan kami hanya bisa berdoa semoga hujan tidak turun sebelum kami sampai di Surya Kencana dan mendirikan tenda. Dalam perjalanan menuju pos 4, seringkali kami berhenti untuk beristirahat sejenak. Karena memang trek yang disuguhkan itu berat medannya, ditambah lagi padatnya pendaki dan juga banyaknya asap rokok, itu buat kepala kami jadi pusing. Setelah melewati medan yang cukup berat, akhirnya kami sampai di pos 4, Simpang Maleber. Nah, katanya kalau dari sini Surya Kencana itu hanya sekitar 30 menit lagi. Dan treknya pun sudah mulai landai. Nah, di sini terlihat kalau treknya itu sudah mulai bebatuan. Dan juga di samping kanan kiri ini banyak pohon yang menunjukkan bahwa puncak itu kayaknya sebentar lagi. Ya, sekitar 5 menit lagi. Karena treknya yang bebatuan dan juga landai membuat kami berjalan lebih cepat. Nah, di sini juga kami bertemu atau berpapasan dengan para pendaki yang hendak turun.
Dan melihat para pendaki yang hendak turun mengenakan jas hujan, sepertinya memang di atas habis hujan. Dan akhirnya kami sampai di alun-alun Surya Kencana Timur atau Pos 5. Dan ini adalah tempat untuk mendirikan tenda. Bahkan ini adalah spot favorit para pendaki ke. Dan benar saja, apa yang kami takutkan pun terjadi. Hujan turun dengan derasnya. Tapi untungnya kami sudah sampai di Pos 5 dan di sini kami sedang berteduh di Wargun atau warung gunung. Dan nantinya kami akan melanjutkan perjalanan ketika hujan sudah mulai reda. Naik gunung. Dingin nggak? Enggak. Enggak. Karena makan apa? Enak? Nyam-nyam. Karena naik gunung sama siapa? Sama ayah namanya bukan ayah. Oh, ayah, Dek. Iya. Sama kan, Dek. Karena happy Tapi mau naik gunung lagi. Jalan ya? enggak jangan. Hiking sendiri ya? Tuh, kananya gimana? Kananya ngumpet. Setelah hujan mulai reda, kami pun memulai pendakian kembali. Oh, baru. Oh, kayak penguin ya. Melihat hamparan bunga edelweiss yang begitu luasnya, membuatku berdecak kagum. Betapa indahnya ciptaan Tuhan. Rinai hujan masih terus menemani langkah kami di alun-alun Surya Kencana ini. Surken hujan. Halo. Surken hujan, guys. Dingin banget. Masya Allah, tabarakallah. Surken. Kamunya ulang di Surken, oke? Surken keren banget. Nikmat. Ini Surya Kencana sumpah keren banget. Kalian cobain kesini. Waktu sekarang hujan keriting tambah syahdu. Karena hujan sudah mulai reda, kami pun melepas jas hujan. Dan di sini Kana meminta untuk trekking sendiri. Yang membuatku kagum adalah Surya Kencana ini benar-benar sangat indah. Mana? Setelah berjalan cukup jauh di alun-alun Surya Kencana ini, akhirnya kami menemukan spot yang pas untuk mendirikan tenda, tepatnya di samping aliran air. Dan di sini enaknya itu aliran sungainya atau mata airnya itu dekat. Selepas mendirikan tenda, kami pun mulai untuk memasak.
Masak di atas gunung seperti ini tuh memang beneran syahdu banget. Apalagi masaknya with the view kayak gini. Waduh, makin syahdu deh pokoknya. Jalannya yang penting tuh tahu apa sih suka di perjalanannya gitu loh.